Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warung Ilmiah, kita berjumpa lagi pada episode kali ini. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang kasam yang merupakan makanan tradisional di Bengkulu. Bengkulu, sebagaimana daerah lain di Sumatera, kaya akan produk fermentasi, antara lain adalah tempoyak, rebung asam, leme, dan kasam atau bekasam. Tempoyak adalah produk fermentasi dari durian, sedangkan rebung asam adalah produk fermentasi dari rebung. Leme adalah produk fermentasi dari rebung plus ikan. Leme merupakan makanan tradisional Kabupaten Rejang Lebong, sementara kasam adalah produk daging fermentasi khususnya dari daerah Kedurang, Bengkulu Selatan. Proses fermentasi kasam sangat sederhana, yaitu dengan memanfaatkan bakteri dari alam atau yang sering disebut dengan fermentasi spontan. Bakteri yang dominan pada kasam diduga adalah Lactobacillus. Sahabat Warung Ilmiah, kasam merupakan produk daging fermentasi yang populer di Bengkulu Selatan, khususnya di daerah Kedurang dan sekitarnya. Kasam dibuat dengan cara mencampur daging dan tulang dan kemudian ditambahkan nasi, kemudian dibiarkan di dalam wadah tertutup. Wadah yang digunakan bisa berupa bambu atau bisa juga toples atau juga kantong plastik. Yang biasa digunakan adalah wadah bambu. Campuran nasi, daging, dan tulang biasanya dimasukkan ke dalam bambu dan kemudian ditutup dengan daun. Setelah itu dibiarkan selama 3 hari. Kasam yang sudah jadi biasanya diolah menjadi sambal atau gulai tanpa kuah. Kasam dari hari ke hari menjadi kurang populer. Padahal ini merupakan kearifan lokal yang khas. Kasam merupakan salah satu cara untuk mengawetkan daging secara tradisional. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa daging mudah rusak, oleh sebab itu perlu diawetkan. Pada zaman dahulu, ketika kasam diciptakan, belum ada kulkas atau freezer untuk mengawetkan daging. Tidak menutup kemungkinan kasam akan menjadi populer jika dikembangkan secara ilmiah. Oleh sebab itu, kami di Peternakan Unip mencoba meneliti kasam untuk dikembangkan menjadi produk fermentasi yang diminati masyarakat. Pada saat ini sudah ada alat untuk mengawetkan daging, yaitu kulkas dan freezer. Oleh sebab itu, pembuatan kasam saat ini bukan digunakan untuk mengawetkan daging, tetapi digunakan sebagai pangan fungsional, yaitu pangan yang tidak hanya memberikan nilai gizi untuk tubuh, tetapi juga memberikan kontribusi pada kesehatan manusia. Sahabat Warung Ilmiah, Laboratorium Peternakan Jurusan Peternakan Universitas Bengkulu telah mencoba mengembangkan kasam dalam skala laboratorium. Cara membuat kasam adalah sebagai berikut. Daging yang digunakan adalah daging yang sudah bersih dan dibuang jaringan lemak dan jaringan ikatnya. Kemudian daging dipotong dengan ukuran 7 x 4 x 0,5 cm. Dalam hal ini kasam dibuat dengan menggunakan perbandingan nasi dan daging 1:1. Setelah nasi dan daging dicampur, maka dimasukkan ke dalam toples, kemudian ditutup dan dibiarkan selama 3 hari. Sahabat Warung Ilmiah, hasil percobaan di laboratorium dengan berbagai variasi perbandingan nasi dan daging menghasilkan kasam dengan kriteria sebagai berikut. Dalam percobaan ini, kasam dibuat dengan perbandingan nasi dan daging 30:70%, 40:60%, 50:50%, 60:40%, dan 70:30%. Dapat dilihat dari tabel 1 bahwa kasam yang dibuat dengan perbandingan nasi dan daging sebesar 50%-50% menghasilkan kasam dengan kadar total asam daging rendah dan pH daging yang tertinggi. Terdapat kecenderungan bahwa susut masak atau persentase kehilangan cairan selama daging dimasak akan semakin tinggi ketika rasio daging yang semakin rendah. Peningkatan total asam selama fermentasi diduga karena penambahan karbohidrat yang berperan sebagai karbon bagi bakteri asam laktat dalam proses fermentasi lebih tinggi. Sehingga pembentukan asam organik hasil pemecahan karbohidrat oleh bakteri juga lebih banyak. Semakin tinggi nilai pH kasam, maka nilai total asam cenderung semakin kecil. Penurunan nilai pH berhubungan dengan kenaikan total asam karena penggunaan karbohidrat di dalam pembuatan kasam akan dihidrolisis menjadi glukosa. Lalu bakteri asam laktat menggunakan glukosa sebagai energi untuk aktivitasnya menghasilkan asam. Sahabat Warung Ilmiah, sejauh ini belum diidentifikasi mikrobia apa saja yang berperan dalam proses fermentasi kasam ini. Berdasarkan sifat-sifat kasam, maka diduga mikroba yang dominan dalam kasam adalah Lactobacillus. Sahabat Warung Ilmiah, hasil uji organoleptik
menunjukkan bahwa kasam cukup diminati oleh panelis sebagaimana disajikan pada tabel 2. Urgi organoleptik dengan skala 1 sampai dengan 7. Dari tabel 2 dapat dibaca bahwa pembuatan kasam dengan rasio nasi dan daging 30-70% menghasilkan aroma dan rasa yang paling baik. Pembentukan aroma produk yang difermentasi diakibatkan oleh asam-asam organik yang terbentuk. Terbentuknya asam laktat dan asetat di asetil aseton dan butilen glikol mempengaruhi aroma dan rasa. Biasanya semakin lama fermentasi akan membentuk aroma dan cita rasa yang lebih kuat seiring dengan semakin meningkatnya asam-asam organik. Sahabat Warung Ilmiah, pada penelitian ini, rasa kasam yang paling digemari oleh panelis adalah kasam yang dibuat dari nasi dan daging dengan rasio 30% dibanding 70%. Selain itu, menurut panelis, rasa asam pada kasam, rasa asamnya pas. Sedangkan kasam yang dibuat menggunakan rasio nasi lebih tinggi, kurang gurih. Hal ini menunjukkan bahwa karbohidrat yang ditambahkan pada pembuatan kasam dapat menstimulasi pertumbuhan bakteri untuk menghasilkan asam laktat yang mempengaruhi rasa kasam. Bakteri-bakteri pembusuk terhambat pertumbuhannya pada suasana asam, sehingga menghasilkan flavor dan cita rasa yang disukai oleh konsumen. Sahabat Warung Ilmiah, penelitian kasam masih terus berlanjut untuk mendapatkan produk kasam yang bermutu tinggi dan disukai oleh masyarakat. Demikianlah pembahasan tentang kasam yang merupakan salah satu makanan tradisional di Bengkulu. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.